Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back to my channel. Dengan saya Nurma di channel YouTube Nurma Kurma. Teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masa pandemi ini kita wajib menjaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan cerita dan sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku setelah berhenti bekerja. Nah, sebelumnya aku memang pernah bekerja di suatu perusahaan perbankan milik pemerintah, dan setelah itu kemarin resign tanggal 30 November 2019. Nah, setelah resign itu aku mengalami A few moments later, a few inches later, keajaiban. Menurut aku sih keajaiban ya teman-teman, keajaiban yang sangat berpengaruh untuk diri aku sendiri. Makanya kenapa aku ingin sharing ke teman-teman, supaya teman-teman pun semua bisa merasakan apa yang aku rasain gitu tuh kemarin. Nah oke teman-teman, sebelum video ini aku lanjutkan, teman-teman wajib banget jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, jangan lupa jempolnya, di like ya videonya, kemudian di share ke seluruh sosial media teman-teman. Jadi yang nonton bukan hanya teman-teman, tapi temannya teman-teman pun bisa nonton. Oke teman-teman, di video kali ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi aku akan sharing pengalaman ya setelah aku resign. Jadi ini tuh juga menjadi salah satu mungkin bagi teman-teman yang punya hajat, teman-teman punya niat baik atau lagi pengen punya keinginan lah gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu bukan tips sih, salah satu yang memperlancar hajatnya teman-teman itu gitu. Ini salah satunya loh. Banyak faktor lain juga, mungkin teman-teman bisa dengan rajin tahajud, rajin duha, dan ibadah-ibadah lainnya lah teman-teman ya. Nah oke, jadi singkat cerita teman-teman nih, pada tahun 2011 aku kan sempat bekerja di salah satu perusahaan perbankan di Indonesia, milik BUMN, milik pemerintah. Nah tahun 2019 aku memutuskan resign dari pekerjaan, tepatnya di bulan November, akhir November ya, jadi per tanggal 1 Desember aku udah gak bekerja lagi. Nah setelah tidak bekerja itu aku memutuskan untuk mulai merintis usaha, karena memang aku tipenya tuh yang gak bisa diem di rumah nungguin uang dari suami gitu, gak bisa ya. Jadi walaupun suami juga tidak menyarankan sekali untuk aku bekerja sebetulnya, karena salah satu faktor aku kenapa ingin resign pun memang niatnya pengen istirahat gitu teman-teman, supaya aku maksudnya bisa program kehamilan nih teman-teman. Ceritanya aku kan belum dikaruniai keturunan, mohon doanya juga ya teman-teman, supaya aku mudah-mudahan cepat dapat momongan setelah berhenti bekerja ini. Nah jadi setelah itu memang suami tidak memaksakan aku untuk usaha atau apa, tidak, cuma memang aku sendiri yang pengen gitu teman-teman, karena memang aku nggak betah gitu kalau misalkan cuma minta uang dari suami gitu kan. Nah udah, akhirnya aku merintis sebuah usaha. Nah usaha aku usaha semacam street food gitu di rumah, di dapur, menggunakan via jasa ojek online teman-teman. Jadi jualannya tuh offline sebenarnya, mungkin yang datang juga jarang, semuanya kebanyakan ordernya itu take away. Jadi nggak ada yang dine in, kecuali teman-teman deket ya, kadang suka sambil ke rumah, mereka makan di rumah gitu. Nah jadi setelah aku resign itu, dalam masa pencarian aku lowongan usaha gitu ya, maksudnya usaha apa nih gitu kan, referensi usaha apa yang harus aku jalankan yang mungkin worth it untuk aku jalankan dengan modal kecil gitu kan, sebelum aku merintis usaha itu gitu ya. Nah selama itu tuh aku searching di medsos,
selalu kan biasanya suka ada iklan apa namanya zakat atau infak kayak gitu teman-teman ya. Awalnya sih aku ragu ya, ini tuh bener apa enggak sih gitu kan, ini tuh beneran apa enggak ya. Tapi balik lagi, kalau memang aku suka mikir ya, kalau memang aku mau ngebantu, aku mau nolong, aku mau ikutan infak atau bersedekah, nggak usah mikir ini bener apa enggak. Kalau menurut aku ya teman-teman, itu urusan dia nanti sama Tuhan, sama Allah. Nah akhirnya aku mikir ke situ kan. Oke lah, setelah mikir ke situ, aku ngeliat iklannya lagi, aku cek, aku cari. Dia menuju ke suatu organisasi. Memang pas aku review aku lihat gitu kan, itu insya Allah amanah. Akhirnya itu namanya pokoknya itu organisasi yang menyalurkan zakat, infak beras dan infak zakat mal kayak gitulah teman-teman, untuk para santri, yatim dan duafa. Akhirnya mulai dari situ aku rutin, aku niat ya, aku pengen ngerutinin gitu setiap Jumat pagi. Sebelumnya kenapa aku pengennya di Jumat pagi? Pengalaman aku waktu kerja, waktu itu kan aku sempat jadi customer service. Di situ ada satu nasabah yang ngingetin aku, yang ngasih tahu juga, katanya kalau misalkan kita pengen misalkan nih kayak lancar usaha atau apa, kita memang harus berdoa, ibadah, berusaha juga. Tapi selain itu, kalau mau berinfak atau bersedekah itu diutamakan di hari Jumat pagi, katanya begitu teman-teman. Walau alam ya, mungkin aku keilmuan tentang keagamaan itunya tuh kurang ya teman-teman. Tapi aku tuh selalu terngiang aja gitu, dengan saran dari si nasabah itu gitu. Akhirnya setelah aku resign ini, aku bisa nyempetin kan, kalau waktu aku kerja di hari Jumat pagi tuh aku tuh udah sibuk sama urusan kerjaan gitu. Kalau sekarang kan udah senggang gitu, jadi aku bisa inget gitu kan jamnya, waktunya aku rutinan infak atau sedekah kayak gitu teman-teman. Nah jadi dari situlah aku mulai merutinkan aku berinfak di hari Jumat. Nah selain hari itu juga mungkin ya adalah teman-teman, cuma aku di hari Jumat tuh memang wajib banget buat aku gitu. Kalau yang lain-lainnya mah ya terserah kita gitu, maksudnya kadang kalau lagi kesempatannya ada gitu kan, yang kita ketemu di jalan yang kita kasih hari apapun. Nah sebetulnya infak yang aku rutinkan itu nominalnya enggak gede teman-teman, cuma Rp25.000. Itu pun harusnya sih per bulan, cuma karena aku pengen setiap Jumat ya udah aku tiap Jumat. Nah ini bukan bermaksud pria ya teman-teman, maksud aku di sini supaya mudah-mudahan kalian nangkepnya ya sebetulnya infaknya itu nggak besar gitu teman-teman ya. Nah tapi dari infak yang rutin itu aku merasakan banget ganjaran dari Allahnya tuh, pahala dari Allahnya tuh langsung dibayar pada saat itu juga atau beberapa hari setelah itu tuh ngerasa banget. Aku tuh bener-bener ngerasain banget teman-teman. Nggak tahu teman-teman di sana pun pasti kayaknya sih udah pernah ngerasain juga apa yang aku rasain. Tapi kalau misalkan ada yang belum, coba deh teman-teman cobain. Jadi bener-bener keutamaan berinfak di hari Jumat itu bener-bener aku rasain teman-teman. Aku bukan mau pamer atau bukan mau ria, aku misalkan sedekah di Jumat, bukan teman-teman. Tidak seperti itu ya maksudnya. Jadi aku cuma ingin supaya teman-teman pun terinspirasi. Kita bisa sama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Oke, nah singkat cerita, dari setelah infak itu kan aku pun berjalan usaha aku ya teman-teman. Yang namanya usaha merintis itu nggak gampang teman-teman, pasti jatuh dulu, kita trial error kayak gitu. Terus konsumen juga kan karena belum tahu kualitas dari apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual itu kan belum tahu, jadi belum punya langganan lah istilahnya kayak gitu. Tapi qadarullah teman-teman, dari awal aku buka sampai alhamdulillahnya sekarang pun yang aku udah jarang jualan teman-teman ya. Mungkin aku karena ada beberapa kesibukan jadi aku nggak sempet jualan karena aku sempet sakit juga gitu. Itu tuh konsumen masih tetap nanya gitu teman-teman, masih tetap ada yang nungguin kapan buka kayak gitu. Nah awal-awal banget tuh setelah aku ngerutinin infak yang melalui organisasi itu ya, lembaga itu. Nah itu kan memang dia selalu ngingetin gitu, jadi kayak ada alarm, jadi ke kitanya juga oh iya gitu, jadi nggak kelewat gitu teman-teman.
Nah jadi setelah itu aku rutinin mungkin di minggu kedua, kalau nggak salah itu di hari Jumat, pas di hari Jumatnya banget. Itu pagi-pagi biasanya tuh yang aku kan buka jam 8. Biasanya tuh orderan udah ada aja lah gitu jam 9, jam 10. Nah itu masih belum ada teman-teman. Ya udahlah, mungkin belum rezeki, aku pikirnya gitu. Ya udah, aku biasa aja. Ternyata teman-teman, qadarullahnya itu jam setengah 11 kalau nggak salah. Aku dapat orderan lewat WhatsApp, via ojol ya. Si ojol itu nge-WhatsApp ada orderan setelah Jumat, kurang lebih 15 box kalau nggak salah. Iya 15 box. Memang 15 box itu sedikit ya teman-teman, tapi menurut aku itu banyak. Kenapa? Karena yang tadinya sepi gitu dari jam 8 tiba-tiba brek langsung 15. Itu tuh menurut aku luar biasa gitu, tanpa aku sadari, tanpa aku, Masya Allah banget sih, ya Allah ini apa nih kok langsung brek gitu. Biasanya kan aku orderan paling 3, 2, 5 paling banyak gitu, sekali orderan langsung blok 15 gitu, kayak dirapel gitu loh teman-teman, dari pagi sampai jam 11 kayak dirapel kan. Masya Allah, qadarullah banget teman-teman. Aku tuh nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Nah dari itu aku alhamdulillah udah selesai, dan sampai ke sorenya, sampai ke malamnya pun itu orderan masih terus ada. Terus aku nginget, ya Allah, aku bersyukur banget gitu. Yang tadinya aku pesimis hari ini tuh bakalan sepi, ternyata bukan sepi, malah banyak banget yang order. Sampai aku tutup kalau nggak salah hari itu jam 10. Biasanya aku tutup jam 9. Nah itu jam 10 aku baru tutup. Karena memang aku posisi jualannya di rumah ya, jadi nggak ada kios gitu, jadi ya memang menggunakan dapur rumah. Nah akhirnya aku awalnya inget aku habis ngapain ya, selalu seperti itu teman-teman. Jadi ketika aku setelah resign bekerja ini ya, aku tuh selalu nginget, aku tuh habis ngapain ya. Kalau aku dapat hal yang menurut aku itu luar biasa, aku pasti mikir aku habis ngapain ya, aku habis ngelakuin apa ya gitu tuh, aku habis ngelakuin apa ya, sampai Allah tuh ngasihnya tuh berkali-kali lipat kayak gini. Nah akhirnya aku inget, Masya Allah, aku tadi pagi cuma infak 25.000, tapi Allah kasihnya lebih dari itu teman-teman. Alhamdulillah banget kan teman-teman. Nah itu contoh kecil, hal kecil yang aku alamin teman-teman. Dan setelah itu tuh aku masih banyak lagi hal-hal lain yang aku alamin, entah itu dari misalkan pekerjaan suami aku. Jadi rezeki suami pun alhamdulillah gitu teman-teman. Setelah aku berhenti bekerja dan aku merutinkan berinfak ya, walaupun nggak besar. Nah itu tuh terasa banget teman-teman. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, yang aku harapkan, kenapa aku mau share ke teman-teman semua, jadi aku pun pengen mengajak teman-teman, hayu kalau misalkan, maksudnya teman-teman kalau misalkan di hatinya udah terpanggil, misalkan ada keinginan spontan gitu nih, aku pengen ngeluarin sedekah nih, pengen infak nih ke siapapun yang teman-teman ingin kasih gitu ya, jangan ragu-ragu teman-teman, langsung aja, insya Allah nanti Allah ganti dengan yang berkali-kali lipat. Terus teman-teman tuh jangan minder misalkan aku cuma infaknya sedikit nih, misalkan cuma mungkin kita tuh suka mikir gini sih, emang infak segini malu nggak ya gitu. Nah teman-teman jangan mikir ke situ, nggak usah malu. Allah tuh ngelihat dari ketulusan dan keikhlasan kita untuk bersedekah. Bukan berarti kita misalkan punya uang banyak tapi infaknya sedikit, ya itu mah terserah teman-teman ya. Misalkan kalau teman-teman lagi banyak rezeki, lagi ada rezeki lebih, mau ngasih lebih dari itu silahkan, itu malah lebih baik teman-teman. Tapi kalaupun misalkan teman-teman yang aku boro-boro mau infak buat sehari-hari aja susah, tapi kalau bayangin teman-teman, dalam keadaan teman-teman yang begitu susahnya tapi teman-teman masih bisa mengeluarkan infak atau sedekah teman-teman, itu luar biasa banget nggak teman-teman? Iya luar biasa banget kan. Nah terus kita tuh jangan mikir ketika kita bersedekah harta kita akan berkurang, justru ternyata enggak teman-teman, enggak sama sekali. Pokoknya setelah kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, nah malah kita tuh harta kita tuh bertambah loh teman-teman. Itu bener banget, itu aku rasain banget. Dan kita tuh menjadi orang yang lebih bersyukur teman-teman, itu aku rasain banget. Jadi aku lebih mensyukuri apa yang aku punya sekarang, walaupun itu sedikit, aku lebih bersyukur dengan aku
mensyukuri apa yang aku punya walaupun sedikit itu mengajarkan aku untuk tidak melihat tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, atau ya iri terhadap kesuksesan boleh, tapi bukan berarti iri yang negatif ya teman-teman. Mungkin lebih ke termotivasi, tapi bukan iri yang negatif lah yang kayak gimana gitu, enggak. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi dengan kita bersedekah itu banyak hikmah yang kita rasakan, banyak manfaat yang kita rasakan teman-teman, insya Allah teman-teman ya. Jadi itu yang mau aku sharing teman-teman. Menurut aku ini perlu banget aku sharing supaya teman-teman pun termotivasi. Jadi jangan takut untuk berbagi dengan sesama teman-teman, insya Allah harta kita tuh tidak akan berkurang. Itu ya teman-teman, itu bener-bener real aku rasain banget. Aku saking amazednya, aku memang udah niat bikin video ini tuh dari awal-awal gitu. Cuma aku baru kesempatan sekarang. Takutnya memang awalnya suka mikir takut disangka ria atau gimana, takut disangka ngajarin gitu. Enggak teman-teman, aku nggak bermaksud ke situ. Aku cuma pure sharing. Kalau memang menginspirasi teman-teman, itu silahkan teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami juga seperti aku, komen di bawah ya teman-teman, biar kita saling berbagi, saling sharing dengan teman-teman lainnya. Sekian video dari aku, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi teman-teman. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, ditekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thank you for watching, see you on my next video. Bye bye teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.